kitabillah, dalam ketetapan Allah. Maksudnya dalam setahun ada 12 bulan yang telah ditetapkan Allah yang akan menjadi roda perputaran waktu yang akan dilalui manusia. Apakah itu nantinya berdasarkan perhitungan matahari syamsiyah, umum kita kenal miladiyah, atau berdasarkan perhitungan qamariyah yaitu bulan yang kita kenal hijriyah, itu sama-sama jumlahnya 12 bulan. Kapan ditetapkan itu ketetapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi seiring Allah ciptakan langit dan bumi, saat itu juga Allah tetapkan ada 12 bulan perputaran waktu yang akan dilalui manusia. Kemudian Allah sendiri sampaikan, minha arba'atul hurum, 4 diantaranya itu adalah bulan haram. Jadi 12 bulan itu yang dimaksudkan adalah berdasarkan perhitungan bulan yaitu qamariyah, Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dari 12 bulan itu arba'atul hurum, kata Allah 4 diantaranya adalah bulan haram. Haram di sini jangan dipahami kebalikannya halal. Jadi apa yang dimaksud haram? Muhtaramun, yang dihormati, yang dimuliakan, yang diberkahi. Nah, sama kalau kita di Mekah ada masjid haram, nah, jangan pergi cari masjid halal. Apa maksudnya masjid haram? Masjid yang dihormati, yang dimuliakan. 4 diantaranya adalah bulan haram. Maksudnya bulan yang dihormati, yang dimuliakan, yang diberkahi, bulan yang di dalamnya banyak keselamatan. Yang mana 4 bulan haram itu? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut, lompat 1, Rajab. Inilah yang dimaksud bulan haram, jamaah yang dimuliakan. Dari 4 bulan ini yang sangat berkesan dan menjadi perhatian umat Islam adalah Muharram. Muharram menjadi perhatian umat Islam karena Muharram itu selain menempati urutan pertama dari bulan-bulan Islam, juga dari segi namanya Muharram. Jadi itu nama-nama bulan Islam. Nah, nama-nama bulan Islam itu tauqifi, bukan taufiki. Jadi yang dimaksud tauqifi berdasarkan dalil petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi Muharram, Safar sampai Zulhijjah nama-namanya itu berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Makanya bisa ditemukan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah. Tauqifi
beda nama-nama bulan Masehi. Januari, Februari, Maret sampai Desember bukan tauqifi tapi taufiki. Taufiki berdasarkan kesepakatan orang-orang. Orang yang bikin kesepakatan kasih nama Januari, kasih nama Februari, Maret, April dan seterusnya. Tapi nama-nama bulan Islam berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan, mencermati Muharram sebagai tahun baru yang hari ini kita berada tepat tanggal 1. Yang pertama dulu yang harus dipahami, luruskan pemahaman terhadap bulan Muharram. Banyak orang salah memahami, dikiranya Muharram itu bulan sial, bulan yang bisa membawa kemudaratan. Apalagi pas hari ini nompurun Muharram, tidak mau kasih kawin anaknya di bulan Muharram, apalagi 1 Muharram. Tidak mau pindah rumah bulan Muharram, tidak mau beli kendaraan bulan Muharram, tidak mau bikin acara bulan Muharram. Katanya karasaki, bulan sial. Justru kalau kita cermati dalil-dalil, riwayat-riwayat tentang Muharram sangat bertolak belakang yang dipahami oleh umumnya orang-orang kampung yang salah memahami tentang Muharram. Justru Muharram itu bulan keselamatan, bulan penuh berkah. Di dalam kitab Qisasul Hayawanati, di situ disebutkan bahwa di bulan Muharram itu pernah terjadi lebih 60 keselamatan atas nabi-nabi Allah. Begitu banyaknya keselamatan. Yang paling banyak 10 Muharram. Ada 2 kejadian itu juga terjadi di bulan Muharram. Oleh para ulama dipahami dengan riwayat yang sahih kuat bahwa itu terjadi di bulan Muharram. Yang pertama, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menghadap Baitul Maqdis Palestina selama 16 atau 17 bulan. Nabi salat menghadap Baitul Maqdis. Ini sebenarnya Rasulullah bukan tidak senang menghadap Baitul Maqdis, tapi kurang enak mendengarkan perkataannya sebahagian ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab bilang katanya Muhammad membawa agama baru, membawa ajaran baru. Tapi ketika dia salat menghadap kiblat kita, andai kata Muhammad itu, andai kata kita tidak punya kiblat, mungkin Muhammad tidak tahu harus menghadap kemana. Ini yang kurang enak didengarkan Rasulullah. Makanya Nabi pun berdoa, tapi doanya Nabi itu perbuatan, bukan kata-kata. Sedikit-sedikit Nabi melihat ke langit, sedikit-sedikit menengadah naik ke langit, melihat ke langit. Maksudnya Rasulullah semoga Allah palingkan ke kiblat yang disenangi Nabi, yaitu Ka'bah Makkahul Mukarram. Ternyata doanya Nabi dikabulkan. Nabi sementara salat asar di Madinah menghadap Baitul Maqdis. 2 rakaat selesai menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat, tiba-tiba turun ayat, kad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami Muhammad telah melihat engkau tengadahkan wajahmu naik ke langit dengan harapan agar kami palingkan engkau ke kiblat yang kamu sukai. Sekarang Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan dirimu ke arah masjid haram.
2 rakaat Nabi menghadap Baitul Maqdis, turun ayat disuruh menghadap Baitul Maqdis, Nabi putar badannya menghadap ke Ka'bah Makkahul Mukarramah. Kapan terjadi? Diduga kuat dan dipahami menurut para ulama terjadi pada tanggal 6 Muharram menurut satu riwayat. Jadi terjadi di bulan Muharram. Makanya di tempat yang ditempati Nabi salat itu kemudian berdiri masjid yang dinamai Masjid Qiblatain yang ada di Madinah. Jamaah yang dimuliakan. Yang kedua, juga terjadi di bulan Muharram. Itu Raja Yaman Abraha pernah bermaksud menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Itu karena faktor ekonomi, bukan agama. Nabi Muhammad kan belum datang, syariah belum disampaikan. Tapi kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Alasan ekonomi. Itu perekonomiannya negeri Mekah sangat maju. Kenapa sangat maju? Karena di situ ada Ka'bah. Memangnya kenapa kalau ada Ka'bah? Dari dulu itu orang-orang berdatangan dari segala penjuru mau tawaf. Jadi itu tawaf bukan barang baru. Dari dulu sudah tawaf itu orang-orang jahiliyah. Tapi tawafnya mereka salah. Karena tawafnya dimaksudkan bentuk penyembahan kepada berhala-berhala yang dipasang di dinding Ka'bah, jumlahnya lebih 300. Di situ dipasang dinding Ka'bah, maka mereka tawaf sebagai bentuk penghormatan penyembahan kepada berhala. Mereka berdatangan dari segala penjuru, dan itu sudah menjadi hukum alam. Kalau ada tempat yang selalu didatangi orang, maka tunggu, tanpa diundang pedagang juga akan berdatangan, biar tidak dipanggil orang datang. Contoh itu dulu ketika haji masih di bawah naungan Kementerian Agama, saya setiap tahun menjadi panitia manasik haji. Baik saya bertugas waktu kepala KUA Kecamatan Makassar 2 kali 2 tahun panitia. Kemudian dipindahkan kepala KUA Kecamatan Tallo juga 2 tahun 2 kali manasik haji. Kemudian sekarang saya di KUA Kecamatan Wajo juga sudah 2 kali menjadi panitia manasik haji. Baru kemudian diambil alih pindah ke Kementerian Haji. Itu tidak pernah kita bersurat ke pedagang bahwa akan ada manasik, tapi dari mulut ke mulut katanya mau manasik di sini, mau manasik. Berdatangan para pedagang. Ada yang bawa mau menjual kain ihram, mau menjual sendal warna putih, bahkan maupun yang mau tukar uang real berdatangan. Nah, contoh yang paling umum sampai sekarang masih sering, bahkan masih ramai, Jamaah Ahlu Tariqah Khalwatiyah Saman Pateni. Jamaah Ahlu Tariqah Khalwatiyah Saman. Karena Khalwatiyah itu 2 macam. Ada Khalwatiyah Saman, ada Khalwatiyah Syekh Yusuf. Saman Pateni. Itu kalau maulid kan berdatangan jamaahnya, ada dari Malaysia, ada dari Brunei, berdatangan. Akhirnya apa? Setengah pasar sentral pedagang kaki 5 hijrah ke Pateni pasang tenda, padahal tidak pernah diundang ke sana. Sampai-sampai yang tidak setuju maulid datang juga ke sana pasang tenda. Hebatnya itu yang namanya keramaian. Sama ini Mekah, Ka'bah menjadi pusat orang datang, berdatangan pedagang. Inilah yang dilihat Abraha, maju perekonomiannya Mekah karena ada Ka'bah. Makanya Abraha berinisiatif bagaimana caranya memindahkan
atau menghidupkan perekonomiannya Yaman, karena Abraha pada waktu itu adalah raja Yaman. Oh, kalau begitu pindahkan Ka'bah. Maka Abraha pun bangun Ka'bah di Yaman. Saya tidak pernah lihat, tapi saya pernah disampaikan jamaah yang pernah lihat bekas-bekas bangunan Abraha yang pernah dibangun di Yaman, Ka'bah. Itu bentuknya bukan segi empat, tapi bundar. Bundar. Selesai itu Ka'bah buatan Abraha, berpikirlah dia, hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Karena kalau Ka'bah sudah hancur di Mekah, dengan sendirinya orang akan pindah tawaf ke Yaman, maka pedagang pun akan pindah juga ke Yaman, maka bisa meningkatkan perekonomian negeri Yaman. Maka akhirnya ini Abraha pimpin pasukan dari Yaman mempergunakan kendaraan gajah menuju kota Mekah. Begitu masuk perbatasan kota Mekah, Allah perlihatkan kekuasaannya. Fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Akhirnya pun datang dilempari mereka batu-batuan, datang burung ababil, sepasukan burung ababil, lalu melemparkan batu-batuan ke tengah mereka dan neraka sijil. Hancur Abraha beserta seluruh pasukannya. Selamat Ka'bah. Kapan? Riwayat yang sahih 27 Muharram. Berarti keselamatan Ka'bah juga terjadi pada bulan Muharram. Yang paling banyak terjadi 10 Muharram. Nabi Adam diciptakan 10 Muharram. Nabi Adam tobatnya diterima Allah 10 Muharram sesudah maghrib. Nabi Adam dipertemukan kembali istrinya Hawa, itu juga 10 Muharram. Nabi Nuh pernah berlayar 1 tahun, riwayat dan bilang 7 bulan. Akhirnya air surut. Kapannya Nabi berlabuh? Kapan? 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakit 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ibrahim keluar dari api setelah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun 10 Muharram. Nabi Isa dilahirkan 10 Muharram. Saya ulang, Nabi Isa dilahirkan 10 Muharram. Sekali lagi, Nabi Isa dilahirkan 10 Muharram. Begitu banyaknya kejadian terjadi di 10 Muharram. Makanya karena 10 Muharram ini banyak keselamatan terjadi atas nabi-nabi Allah, makanya yang namanya berpuasa 10 Muharram atau Asyura bukan cuma diamalkan kita, tapi juga diamalkan umat-umat terdahulu. Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani yang asli itu juga berpuasa pada 10 Muharram sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat keselamatan yang terjadi di bulan Muharram. Makanya Nabi pun menyampaikan agar kita mempuasakan itu 10 Muharram, dinamai puasa Asyura. Apa fadilah keutamaannya? Yukaffirus sanatal madiyatah, dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Insya Allah jatuh pada hari Kamis nanti. Jadi kalau kita berpuasa nanti pada hari Kamis, titik beratkan puasa Asyura, maka kita juga mendapatkan pahala, itu pahala berpuasa pada hari Kamis. Karena bertepatan 2 waktu kita tunaikan ibadah puasa. Jamaah yang dimuliakan, untuk membedakan kita dengan umat terdahulu, makanya Nabi sunatkan. Nabi pernah merencanakan. Kan 10 Muharram umat terdahulu juga puasa, kita juga puasa. Maka Nabi sampaikan begini, la in baqitu ila qabilin la asuman natasia.
kalau memang sampai tahun depan saya masih hidup, maka saya juga akan berpuasa 9 Muharram. Nabi tidak sempat umurnya sampai 9 Muharram. Pada bulan Muharram tahun depannya meninggal Rasulullah. Maka kitalah yang melanjutkan rencananya Nabi. Dalam ilmu hadis dinamai sunnah hamiyah. Makanya ada namanya puasa Tasu'a, berpuasa 9 Muharram, puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram. Jamaah yang dimuliakan, kemudian di 10 Muharram karena disunatkan kita berpuasa, ya disunatkan juga kita bersedekah, berlapang-lapang. Nabi bersabda, "Man wassa'ah ala iyalihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha." Siapa orang yang berlapang-lapang bersedekah kepada keluarganya, orang-orang sekitarnya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanati kulliha, niscaya Allah akan melapangkan rezekinya 1 tahun penuh di tahun yang berjalan. Jadi dianjurkan kita bersedekah, sunnatnya bersedekah, sedekah. Lalu kenapa ada peca Asyura? Itu tradisi budaya. Karena itu peca Asyura, nah, kalau kita orang Bugis Makassar, ya mengenang peristiwanya Nabi Nuh. Nah, banyak riwayat tentang ini, satu diantaranya itu kan peca bahasa Bugis, lembe. Kapannya Nabi Nuh berlabuh, ini peristiwa terbesar 10 Muharram, Asyarun Asyura. Itu air kalau habis tergenang itu tanah semuanya lembe. Nah, peca mana tanah? Maka orang pun bilang peca Asyura. Riwayat pertama. Yang kedua ada juga yang jelaskan, karena orang-orang ingin sekali bersedekah supaya tercover semua orang, maka dikilah nasi bubur supaya banyak hasilnya, bisa banyak disedekahkan kepada orang-orang. Jadi intinya sebenarnya adalah bersedekah, bukan bentuknya sebagai peca. Ada tanya saya, bisa bukan peca? Sebaiknya jangan semuanya peca. Masa satu lorong mulai pintu gerbang sampai lorong buntu peca semua, peca masuk, peca yang keluar, hingga belum mana-mana ya. Kalau ada bilang saya kebetulan Pak penjual daging, bagaimana kalau saya bikin coto? Lebih bagus. Tetanggaku di belakang rumah Haji Sabang, Ustadz anti kamu pun nak coto di Kupari, kapan jual daging? Banyak daging, bikin coto. Ada teman pasar Butung, Ustadz pambaluli pakai iya, makul lipa awal bagian, pak cocok. Ingarannya lamaku jalan Tinumbu. Intinya bersedekah. Nah, salah bahas ibu-ibu pergi ke Kimak Balanca, supaya masih dekat. Pergi berbelanja. Lo ketemu Kimak Balanca, penuh Alaska, beli baki eneng, beli panci setengah lusin, sendok 2 karton, piring 5 lusi. Seandainya itu pulang dari Alaska beli piring dan ala-ala rumah tangga, dibagi-bagi ke tetangga, cocok muat di apa, sampai di rumah cari spidol permanen, tulis nama, baru masuk lemari. Di mana nilai sedekahnya? Padahal yang dimaksudkan bagaimana kita bertawassul bersedekah pada 10 Muharram yang bersangkutan. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kembali, Muharram itu bulan keselamatan. Saya pernah coba-coba mau cari, ada kitab saya itu kumpulan hadis-hadis palsu. Kumpulan hadis-hadis palsu. Saya buka itu hadis-hadis palsu. Siapa tuh ada hadis palsu yang bilang Muharram bulan cilaka. Nah, biar hadis palsu tidak ada juga. Yang ada itu yang sahih masyhur itu Muharram, bulan keselamatan, bulan yang penuh berkah. Contoh, waktu saya kuliah Pak di S2, ada teman saya sementara kita kuliah di S2 mau menikah, undangan dibagi-bagi di meja.
Saya baca akad nikah besar 1 Muharram. 1 Muharram, baru kecil itu Masehinya kecil. Kita bilang, 1 Muharram ini. Nah, saya membuktikan bahwa dugaan mereka semuanya salah. Dan betul, nyata betul bahwa itu terbalik. Pertama, saya bandingkan diri saya, duluan menjadi pegawai negeri sipil daripada saya, duluan menjadi pejabat daripada saya, duluan beli mobil daripada saya, duluan bangun rumah daripada saya, lebih banyak anaknya daripada saya. Anakku cuma 2. Saya ketemu keluar anaknya di mobil, dia nolok capu, apa? Anak tak itu, anak Ustaz. Berapa? Susah bisa bedakan mana yang tua, mana yang muda. Berakal nasi di Muharram. Betul 1 Muharram. Karena sebenarnya kan Allah bilang begini dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi, aku berdasarkan apa yang disangkakan hamba. Itu hadis kursi. Aku berdasarkan apa yang disangkakan. Maksudnya Allah akan berikan hambanya sesuai apa yang disangkakan kepada Allah. Jadi kalau kita berprasangka baik, Allah kasih begitu. Tapi kalau berprasangka buruk, ambil. Nah, sama pedagang pas mau ke pasar, buka pintu, ada orang bicok lewat, langsung bilang, Pak Haji salamat. Kenapa malen lo? Ngapain dia tanda-tanda kode atau bicok? Tapi tetap ke pasar, mempertahankan tadi keyakinannya itu. Akhirnya mulai pagi dulu sampai menjelang maghrib, dia tunggu pengelina. Pulang ke rumah bilang, karena memang jatuh. Padahal sebenarnya persangkaan seolah-olah Allah berkata, ya kalau begitu mau alan, karena kamu bilang itu sial, ambil. Aku akan berikan sesuai dengan persangkaan. Kenapa tidak dibalik? Padahal sama sekali tidak ada hubungan. Mau ke pasar, lihat tuh bicok, alhamdulillah, tanda-tanda bagi. Banyak pembeli hari ini, insyaallah. Ngapain? Dia tuh bicok. Itu artinya semua pembeli pandangannya satu di barangku di semua lihat. Pada dia ke hubungannya. Namanya itu jangan berprasangka buruk. Jadi kalau ada orang melihat Muharram bulan cilaka, kemaka tuh pada alan. Padahal justru sebenarnya adalah bulan keselamatan. Terakhir sebagai penutup, hijrah kaitannya dengan Muharram, artinya masuk tahun baru, bukan hijrah tempat tinggal, tapi yang diminta adalah hijrah sikap. Kalau dulu barangkali syarat wajib kita lengkap, sunatnya tidak ada, mari kita hijrah, tingkatkan dengan melengkapi itu sunat-sunatnya. Kalau dulu barangkali kita salat fardu masih di rumah, belum berjamaah di masjid, mari kita ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Artinya al-muhajiru, yang dikatakan orang berhijrah, kata Nabi, man hajara manahallahu anhu, adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kebaikan. Semoga bulan Muharram tahun baru ini menjadi perenungan bagi kita sekalian, dan semoga Allah mengizinkan kita masih sampai di bulan Muharram di tahun-tahun yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam lanakunanna. Allahumma inna nasta'udiuka ma 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.